Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apin Purnamasari, NIM 1903036027. Kali ini saya akan menjelaskan jurnal harian atau kegiatan saya selama magang di Perpustakaan Pusat Wali Semarang. Kegiatan magang ini dilaksanakan sekitar kurang lebih selama 1 bulan. Di sana pertama kali ditugaskan untuk menjaga layanan sirkulasi, tepatnya di lantai 3. Nah, layanan sirkulasi itu ada di lantai 3, di lantai 2. Kalau di lantai 2 itu khusus ruang baca khusus untuk bahan koleksi bahan pustaka untuk yang agama. Kalau di lantai 3 khusus untuk koleksi bahan pustaka yang umum. Nah, kegiatan ini dilakukan di lantai 3. Nah, penjaga sirkulasi menerima layanan pembayaran denda bagi pemustaka yang telat mengembalikan buku. Kemudian di sirkulasi lantai 3 tidak melayani pembayaran denda. Bagi pemustaka yang tidak telat mengembalikan buku, maka diarahkan untuk mengembalikan buku secara mandiri melalui mesin book drop yang sudah tersedia di lantai 1, tepatnya di luar ruangan sebelah barat pintu masuk Perpustakaan Pusat Wali Semarang. Selain itu, petugas atau penjaga sirkulasi baik di lantai 2 maupun 3 adalah melayani injek PIN atau pendaftaran keanggotaan perpustakaan bagi pemustaka yang belum pernah melakukan peminjaman mandiri melalui mesin peminjaman buku. Selain itu, penjaga sirkulasi juga memberikan layanan check out buku guna memberikan status pada buku yang telah dipinjam. Tugas lain pada sirkulasi adalah mengawasi atau memberikan informasi kepada pemustaka yang memang membutuhkan bantuan. Selanjutnya, saya mendapat bagian di repositori. Repositori dapat diartikan sebagai media penyimpanan di mana penyimpanan karya tulis yang dihasilkan oleh Civitas Akademik UIN Wali Songo yang disimpan dan dipublikasikan baik secara offline maupun online. Nah, kegiatan saya selama di repositori ini dilakukan di lantai 4 di dalam ruangan referensi, tepatnya di ruang multimedia. Nah, peserta magang itu dibuatkan acuan untuk login ke laman e-print UIN Wali Songo, kemudian menginput data-data skripsi mulai dari judul, nama, dosen pembimbing, sampai dengan terakhir adalah penentuan subjek bagi setiap judul skripsi. Nah, tidak lupa data-data tersebut kemudian dikoreksi kembali kesesuaiannya, kemudian data skripsi baru bisa diterbitkan dan dapat diakses pada laman e-print UIN Wali Songo Semarang. Kegiatan selanjutnya adalah shelving. Saya mendapati kegiatan shelving juga di dalam ketika saya magang di sana. Nah, kegiatan shelving ini dilakukan di lantai 2 dan 3 Perpustakaan UIN Wali Songo Semarang, di mana di lantai 2 tadi adalah koleksi buku agama dan di lantai 3 koleksi buku umum. Nah, shelving adalah suatu kegiatan menyimpan dan menyusun koleksi bahan pustaka yang telah diolah atau diproses menjadi koleksi perpustakaan ke dalam rak-rak buku atau koleksi berdasarkan susunan menurut kelompok macamnya dan bidang ilmunya masing-masing. Nah, kegiatan yang dilakukan ketika shelving, pertama, petugas mengambil buku yang ada pada mesin book drop di lantai 1 menggunakan troli, kemudian mengumpulkan buku dari atas meja yang telah dibaca oleh pemustaka, atau mengambil pada keranjang buku tempat pengembalian buku yang terlambat. Ini khusus di lantai 2, dan buku dari pengolahan baik buku baru maupun buku yang telah diperbaiki. Nah, setelah mengumpulkan buku, kemudian buku-buku tadi itu
dikelompokkan sesuai penempatan lantainya, karena kan ada yang buku umum dan buku agama. Kemudian setelah itu disesuaikan dengan nomor panggilnya. Nah, terakhir buku disusun kembali ke rak-rak yang telah disediakan sesuai dengan klasifikasi atau nomor panggilnya. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan pengolahan. Nah, di pengolahan juga saya mendapati beberapa hari di sana, dan itu secara berturut-turut, 5 hari secara berturut-turut. Nah, di pengolahan itu adalah salah satu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, mulai dari bahan pustaka tersebut masuk hingga siap untuk digunakan oleh pemustaka. Nah, kegiatan pengolahan ini dilakukan di lantai 4 perpustakaan. Nah, petugas pengolahan biasanya mengolah buku mulai dari buku baru hingga buku yang sudah rusak. Nah, pekerjaan yang dilakukan peserta magang di pengolahan adalah kemarin menentukan klasifikasi pada buku baru menggunakan buku Decimal Classification atau DDC. Kemudian setelah itu dilakukan pengecekan kepada petugas pengolahan tentang kesesuaian judul buku dengan kesesuaian klasifikasinya. Kemudian setelah itu baru bisa diinput data buku tersebut ke dalam sistem. Kemudian pemberian barcode pada buku, kemudian pemberian stempel, kemudian memberikan label nama panggil pada punggung buku, dan terakhir baru pemberian sampul. Ini selanjutnya, kegiatan selanjutnya adalah sirkulasi lantai 3. Nah, sirkulasi lantai 3 sama saja seperti waktu saya pertama kali melaksanakan magang di sana. Kegiatannya seperti melakukan pendaftaran mahasiswa UIN sebagai anggota perpustakaan, kemudian penginjaman buku, kemudian mengamati pemustaka, dan membantu kegiatan reading atau penyiaran. Nah, kegiatan selanjutnya di sana saya mendapati untuk menjaga loker. Nah, di mana layanan peminjaman loker ini berada di lantai 2 guna untuk penitipan barang. Jadi loker ini berada di lantai 2. Jadi sebelum para pemustaka masuk ke ruang baca, maka diarahkan untuk meminjam loker untuk meletakkan barang-barangnya ke dalam loker. Nah, karena ketika masuk ke ruang baca, pemustaka dilarang membawa seperti tas, kemudian jaket dan barang-barang lainnya. Nah, urutan pelayanan peminjaman loker itu pertama, pemustaka diwajibkan absen mandiri dengan melakukan scan barcode pada kartu perpustakaan, atau absen manual bagi yang tidak membawa kartu perpustakaan dengan input nomor induk mahasiswa. Kemudian yang kedua, pemustaka baru meminjam loker dengan melakukan scan kartu perpustakaan. Nah, dan sudah otomatis akan muncul nomor loker yang akan dipinjam. Nah, selain itu, tugas lain dari penjaga loker adalah mengawasi pemustaka yang tidak mengetahui peraturan yang ada di perpustakaan, seperti tadi tidak diperbolehkan membawa tas, kemudian buku paket atau memakai jaket ke dalam ruang baca. Selain itu, penjaga loker juga melakukan pengawasan kepada pemustaka di mana ketika ada tiba-tiba sensor berbunyi akibat adanya kesalahan dari pemustaka. Misal ada pemustaka yang telat mengembalikan buku, atau ada pemustaka yang melakukan peminjaman mandiri tapi tidak melakukan check out ke layanan sirkulasi begitu.
Kegiatan terakhir saya di Perpustakaan Pusat Wali Songo Semarang selama saya magang di sana adalah weeding atau penyiangan, adalah pemilahan terhadap koleksi bahan pustaka perpustakaan yang dinilai tidak layak atau harus diperbaiki. Nah, kegiatan penyiangan ini dilakukan pada lantai 2 dan 3 dengan urutan kegiatannya. Biasanya peserta magang mencari buku secara manual dari dari satu rak buku ke rak buku yang lain, kemudian dikumpulkan atau disusun ke dalam troli, dan sebelum yang nantinya buku-buku tersebut akan diantarkan ke bagian pengolahan. Nah, sebelum diantarkan ke bagian pengolahan, biasanya biasanya buku-buku yang rusak, yang diperbaiki atau memang tidak layak lagi digunakan itu diberi keterangan di sebuah kertas kecil gitu bahwa buku tersebut rusak ringan atau rusak berat, jadi dikasih pembeda begitu. Mungkin hanya itu kegiatan saya selama magang di sana. Terima kasih, semoga membantu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.